Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Kali ini saya bisa menyapa Anda melalui channel Nada Riang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudara-saudaraku senantiasa dilimpahkan rezeki yang banyak, dimudahkan segala urusannya, dijaga iman dan kesehatannya, selamat bahagia lahir batinnya, fit dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal atau amalan-amalan yang kiranya dapat melumpuhkan iblis. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya berkumpul di kediaman sahabat Ansor. Kemudian datanglah iblis yang mengaku mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan atau menjawab semua pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan caranya dia mengganggu manusia. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tanya jawab Rasulullah bersama dengan iblis ketika terjadi dialog antara keduanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis. Yang pertama adalah mengenai salat. Apa yang kamu rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak salat? Tanya Nabi Muhammad. Iblis kemudian menjawab, aku merasa panas, dingin dan gemetar. Rasulullah menanyakan alasannya. Kenapa? Sebab setiap hamba yang bersujud satu kali kepada Allah, maka dia mengangkat satu derajat orang tersebut. Jawabnya iblis. Kemudian beliau menanyakan lagi mengenai hal yang berkaitan dengan puasa. Beliau bertanya, bagaimana jika seorang umatku berpuasa? Iblis menjawab, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Kalau dia berhaji, aku seperti orang gila. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan pertanyaannya kaitannya dengan Al-Quran. Bagaimana jika umat membaca Al-Quran? Tanya Nabi. Iblis menjawab, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Bagaimana jika umatku bersedekah? Itu sama saja ia membelah tubuhku dengan gergaji. Mendengar jawaban iblis seperti itu, Nabiullah Muhammad kemudian menanyakan alasannya. Kenapa bisa demikian? Iblis menerangkan bahwa dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala musibah akan terhalu dari dirinya. Penjelasan iblis mengenai sedekah.
Kemudian Nabi Muhammad menanyakan berikutnya, amalan apa yang kira-kira bisa mematahkan pinggangmu? Suara kuda dalam perang di jalan Allah, jawab iblis. Kemudian Rasulullah bertanya kembali. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Iblis menjawab, taubat orang yang bertaubat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, apa yang dapat membakar hatimu? Iblis menjawab, istighfar sewaktu siang dan malam. Kemudian Rasul meneruskan pertanyaannya, apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam. Kemudian apa yang dapat menusuk matamu? Iblis menjawab, sholat fajar. Rasulullah meneruskan pertanyaan lagi kepada iblis, apa yang bisa memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Dan apa yang paling mengganggumu? Tanya Nabi. Majelis para ulama, jawab iblis. Bagaimana cara memakan? Kata Nabi. Dengan tangan kiri dan jariku, jawab iblis. Di manakah kamu menaungi anak-anakmu di musim panas? Tanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian iblis menjawab, di bawah kuku manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah, penggalan dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan iblis tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata banyak amalan yang dapat melumpuhkan iblis dan bala tentaranya. Sayangnya di antara kita seringkali lalai atau mungkin belum tahu, sehingga kita malas melaksanakan amalan-amalan tersebut sebagai bentuk perlawanan atas musuh bebuyutan manusia yang bernama iblis tersebut. Salat merupakan amalan yang bisa melelehkan atau melumpuhkan iblis. Hal ini dikarenakan setiap hamba melakukan sujud kepada Allah, maka seorang hamba tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika dalam satu malam dia bersujud 10 kali, maka dalam malam itu juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Dalam kaitannya dengan sujud ini, Nabi Agung Muhammad SAW juga telah menjelaskan secara rinci mengenai manfaat daripada sujud ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu harus banyak bersujud, sebab setiap kali kamu bersujud kepada Allah, Dia pasti mengangkat satu derajatmu dan menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Di samping sholat sunat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sunat ini juga ternyata memberikan hikmah yang sangat besar sekali. Di samping itu, sholat sunat juga mudah sekali untuk dilaksanakan karena banyak yang mengiringi sholat-sholat wajib. Sholat sunat termasuk adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang selalu melanggengkan mengamalkan sholat wajib maupun sholat sunnah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Setiap orang tentu sangat menginginkan mendapat rasa cintanya dari Allah, dan barang siapa yang dicintai oleh Allah, pasti dia akan memperoleh kebahagiaan lahir batin fid dunya ilal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini kita lihat dalam suatu hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Seseorang yang dekat kepadaku dengan amalan yang aku cintai berupa ibadah wajib dan senantiasa melaksanakan amalan sunnah, pasti aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pandengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, pandangannya yang ia gunakan untuk memandang, tangannya yang ia gunakan untuk menyerang, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan.
Jika ia meminta kepadaku, maka aku pasti memberinya. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka aku tentu melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan. Aku hanya ragu terhadap jiwa seorang mukmin yang membenci kematian, dan aku tidak suka perbuatan buruknya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun amalan berpuasa juga merupakan salah satu amalan yang bisa melelehkan, bisa melemahkan iblis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan semua setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah, adapun amalan yang ketiga yang bisa melumpuhkan iblis adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu melihat ayat-ayat diturunkan pada waktu malam hari, dan tidak satu pun seperti ayat-ayat itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca satu huruf dari kitabullah, baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif lam mim adalah lam satu huruf, alif satu huruf, dan lam satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan berikutnya yang bisa melumpuhkan iblis adalah bertaubat dan membaca istighfar. Kita tentu saja pernah berbuat kesalahan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmatnya, Dia memberikan jalan kembali kepada ketaatan, ampunan dan rahmatnya, serta sifat-sifatnya yang maha penyayang dan maha penerima taubat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah, demikianlah sekiranya amalan-amalan yang bisa mengganggu iblis, bisa melemahkan iblis, sehingga kalau kita bisa menegakkan amalan-amalan tersebut, insya Allah iblis tidak akan mudah masuk ke dalam diri kita, mengganggu kita, menjerumuskan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan melindungi diri kita agar kita bisa terhindar dari godaan syaitan, godaan iblis yang menjuruskan manusia. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.